Ibu bapak dan saudara warga jemaat Gereja Kristen Jaiwetan yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat hari Minggu, dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga saudara-saudara semua saat ini berada dalam keadaan baik, penuh sukacita, serta mampu menghayati penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu kita akan bersyukur untuk memuliakan namanya di dalam ibadah Minggu pagi hari ini. Pagi ini hari Minggu tanggal 22 Maret tahun 2020, kita akan bersama-sama membangun ibadah Minggu yang tidak seperti biasanya. Akibat keadaan luar biasa yang sedang dihadapi oleh bangsa dan negara kita, bahkan juga oleh hampir seluruh umat manusia, yakni ancaman penularan penyakit yang disebabkan oleh virus corona yang kita kenal sebagai COVID-19. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang sedang berusaha menghambat perkembangan COVID-19 ini, maka pelayan harian Majelis Agung Gereja Kristen Jaiwetan telah menghimbau agar kita mengurangi dan menghindari kegiatan-kegiatan yang menghadirkan kerumunan massa, dalam hal ini termasuk ibadah Minggu. Sebagai bentuk tanggung jawab serta perwujudan kebersamaan dan kasih terhadap sesama manusia, maka ibadah Minggu pada hari ini tidak dilaksanakan di dalam gedung gereja, melainkan kita laksanakan di rumah masing-masing warga jemaat dalam bentuk ibadah Minggu keluarga. Saudara sekeluarga dapat menyiapkan diri untuk menjalankan ibadah Minggu dengan mengikuti tuntunan liturgi yang sudah disiapkan DPT bersama kami melalui rekaman video yang bisa saudara tayangkan di tempat masing-masing. Silahkan masing-masing juga menyiapkan Alkitab dan kidung jemaat di dekat saudara. Ibu, bapak, dan saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama menyatukan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam suasana ibadah. Kita mengingat janji Tuhan Yesus bahwa di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Kristus, maka Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, disilahkan berdiri. Mari kita menyanyi untuk memuji dan memuliakan Tuhan Allah melalui nyanyian dari kidung jemaat nomor 15, bait pertama dan bait ketiga, berhimpun semua menghadap Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita membangun ibadah kita di hadapan Tuhan di rumah kita masing-masing sambil kita mengaturkan pengakuan demikian. Sesungguhnya pokok pertolongan kita berasal di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Terimalah salam. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus
kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita tanpa sadar, bahkan dengan sadar, melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Oleh sebab itu, maka mari di kesempatan ini kita juga menghaturkan segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Allah yang kami imani di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat ini kami para umat-Mu bersembah sujud di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau memelihara kehidupan kami hari lepas hari, sehingga sampai saat ini kami boleh merasakan kehidupan berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Namun demikian ya Tuhan, di saat kami datang di hadapan Tuhan, kami tidak membawa kesucian hidup kami. Kami justru membawa kelemahan-kelemahan hidup kami. Karena kami menyadari begitu banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Kami tidak bisa mengasihi Tuhan dengan sempurna, karena kami masih sering kali menghitung untung dan rugi. Kami sering kali melupakan Tuhan dalam perjuangan hidup kami, mengandalkan kekuatan kami sendiri daripada melibatkan Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh di hadapan-Mu kami adalah anak-anak Tuhan yang melakukan dosa dan kesalahan. Begitu juga dengan sesama kami. Di dalam kami menjalani kehidupan ini, kami lebih sering menuntut sesama kami untuk sama dengan apa yang kami pikirkan, dengan apa yang kami inginkan. Padahal Engkau menghendaki agar kami melakukan terlebih dahulu apa yang ingin saudara-saudara kami lakukan terhadap diri kami. Sehingga yang terjadi adalah perselisihan, suasana hidup yang tidak nyaman, baik itu di tengah keluarga kami, jemaat kami, ataupun juga di tengah-tengah masyarakat. Inilah keadaan kami Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami, tahirkanlah kami, karena hanya dengan kasih dan kemurahan Tuhan saja, dosa dan kesalahan kami boleh Tuhan tahirkan. Tempatkanlah kami di jalan yang baru itu Tuhan, jalan di mana kami hidup bersama-sama dengan Tuhan. Berilah kami kekuatan, kebijaksanaan untuk bisa melakukan pertobatan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Sehingga hari ke hari yang kami lewati, kualitas hidup kami boleh semakin berkenan di hadapan Tuhan. Inilah doa pengakuan kami Tuhan. Kami menaikkan semuanya ini hanya di dalam iman percaya kami kepada Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Yesusku,
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, di mana pada hari ini firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama adalah dari Yohanes 9 ayat 1 sampai 7. Namun sebelum kita lebih jauh mengumpulkan firman Tuhan ini, mari kita memohon terang dan hikmat dari Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berlimpah dengan syukur karena kebaikan-Mu yang senantiasa kami rasakan tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Bahkan di tengah keterbatasan yang sedang kami alami Tuhan, kami boleh mendapat kesempatan untuk membangun ibadah pada saat ini. Dan sesaat lagi Tuhan, kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kami memohon pertolongan-Mu untuk memberi hikmat dan terang kepada kami, supaya kami dimampukan dalam mengerti, memahami, dan terlebih dalam melakukan dalam kehidupan kami. Kami serahkan juga hamba-Mu, Ibu Pendeta Retnosari, yang akan melayangkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkenan untuk memakainya sebagai pewarta kebenaran firman-Mu, sehingga apapun yang disampaikannya semua berasal dari Engkau. Berkuasalah Tuhan dalam kehidupan kami, berkaryalah atas kami, dan biarlah Tuhan kehendak dan rancangan-Mu terjadi atas umat manusia di bumi ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Yohanes 9 ayat 1 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya lalu kembali dengan mata sudah melek. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagian Injil Yohanes, kalau kita melihat atau membaca pada pasal 2 sampai dengan 11, itu merupakan tanda karya Tuhan Yesus yang ditunjukkan, dilakukan kepada orang banyak untuk menunjukkan jati diri Tuhan Yesus itu sendiri. Setidaknya ada 7 tanda yang dilakukan oleh Tuhan Yesus supaya orang banyak itu tahu, meyakini bahwa Yesus itu adalah Sang Mesias, Anak Allah yang hidup, Sang terang yang datang di tengah-tengah dunia ini. Nah, kali ini kita akan bersama-sama berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus menjumpai orang buta sejak lahirnya. Nah, dalam perjumpaan itu Yesus diperhadapkan pada pertanyaan baik dari para murid maupun juga orang banyak. Ada orang Farisi, ada tua-tua Israel. Para murid Tuhan Yesus bertanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Nah, rupanya memang konsep masyarakat Yahudi itu ketika orang mengalami sakit
atau mengalami ketidaksempurnaan hidup itu disebabkan karena dosa, kesalahan yang dilakukan. Entahkah itu dilakukan sendiri oleh orang tersebut atau mungkin orang tuanya, sehingga mengakibatkan anak-anaknya itu mengalami situasi hidup yang tidak baik. Nah, orang banyak pada waktu itu bertanya-tanya, bahkan menanyakan itu kepada Yesus. Bagaimana orang ini? Orang yang buta sejak lahir, apakah dia memang yang berdosa atau karena dosa orang tuanya? Dan itu pasti melihat hukum Taurat yang diberikan oleh Tuhan Allah, di mana ketika umat Israel itu tidak setia kepada Tuhan, maka Tuhan itu akan membalaskan kesalahan itu kepada orang tersebut sampai dengan keturunannya ketiga, keempat. Nah, sehingga kalau para murid bertanya seperti itu, ya memang mereka meyakini bahwa kemungkinan orang itu buta bisa disebabkan dirinya sendiri atau orang tuanya. Nah, Tuhan Yesus di sini menjawab, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Lebih lanjut, Yesus mengatakan kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada ayat ketiga sampai dengan ayat yang kelima ini, disitulah Tuhan Yesus menyatakan dirinya, bahwa Dia diutus oleh Sang Bapa untuk melakukan pekerjaan sebagai sang terang itu. Nah, ini yang juga menjadi konsep pemahaman pada waktu itu. Jadi kalau Yesus itu dikatakan sang terang yang datang ke dalam dunia, maka dalam diri Yesus itulah yang menyingkap keberadaan Tuhan Allah di tengah-tengah umatnya. Yesus inilah yang menjadi penyataan diri Allah hadir di tengah-tengah kehidupan itu untuk memberikan keselamatan. Nah, sehingga dikatakan di sini, aku datang sebagai sang terang itu. Nah, sementara kalau dikatakan selama di dalam dunia akulah terang dunia, itu berarti datang di tengah-tengah kegelapan. Nah, apa yang dipikirkan tentang kegelapan itu? Nah, memang orang-orang Yahudi sendiri mengimani, percaya, dan itu menjadi konsep pemikiran mereka, bahwa kegelapan itu lebih pada menunjukkan tempat di mana ada kesakitan, tempat yang menunjukkan di mana ada penderitaan, tempat di mana orang-orang melawan kehendak Tuhan Allah itu. Maka di situ dikatakan kegelapan itu terjadi. Nah, Yesus sang terang itu yang merupakan penyataan diri Allah itu telah datang di tengah-tengah dunia, di mana dunia itu mengalami sakit, penderitaan, terjadi orang-orang yang semakin banyak melawan kehendak Tuhan, tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Setelah itu Tuhan Yesus meludah ke tanah,
mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskan pada mata orang buta tadi. Setelah itu Tuhan Yesus berkata, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan mata yang sudah melek. Nah, ini percakapan yang terjadi antara Tuhan Yesus dengan orang buta itu, sekaligus dengan orang banyak yang menyaksikan bagaimana karya Tuhan Yesus menyembuhkan kebutaan orang itu yang buta sejak lahirnya. Nah, dari sini jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus melakukan karyanya. Kehadirannya di dunia menunjukkan karya Tuhan Allah yang hadir di tengah-tengah situasi orang buta yang mengalami kebutaannya sejak lahir. Ada sarana Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit itu dengan menggunakan tanah. Setelah Tuhan Yesus mengaduk tanah itu dengan ludahnya dan mengoleskan ke mata. Tapi Tuhan Yesus pun juga memerintahkan orang itu untuk pergi dan membasuh dirinya. Jadi ada sesuatu yang juga harus dilakukan oleh orang buta itu untuk bisa menjadi sembuh. Dan kita melihat di sini respon dari orang yang buta itu, dia mentaati apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Itu yang pertama, dia mentaati apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dia harus pergi ke Siloam, ya dia melakukan itu. Padahal apa hubungannya kolam Siloam itu dengan matanya? Tetapi dia melakukan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Dan itu kita bisa mengingat begitu kisah Naaman ketika menghadap Nabi Elisa untuk minta disembuhkan dari sakit kusta. Dan Nabi Elisa mengatakan dia harus membenamkan dirinya di sungai Yordan. Dia menjadi marah. Saya pikir dia akan berdoa sedemikian rupa. Tapi kenapa saya hanya disuruh untuk membenamkan diri di sungai Yordan? Sungai di negeri asalku itu jauh lebih baik, lebih bersih. Tapi yang dikatakan oleh abdinya, Tuhan, bukankah tidak terlalu sulit yang diminta oleh Nabi Elisa untuk kamu lakukan? Dan ketika Naaman itu melakukan apa yang dikatakan oleh Elisa itu, maka dia juga menjadi sembuh. Jadi ketaatan orang untuk meyakini apa yang dikatakan oleh Yesus dan melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Orang buta itu juga merespon. Begitu dia mendapatkan kesembuhannya itu, dia tidak menjadi takut untuk bersaksi tentang karya Tuhan Yesus itu. Karena kalau penjenengan membaca secara lengkap perikop ini, dia menjadi pertanyaan bagi orang Farisi, bagi orang banyak. Bagaimana cara dia menyembuhkan kamu? Betulkah kamu yang disembuhkan? Dan orang buta yang sembuh itu, dia dengan berani menyampaikan bagaimana Yesus menyembuhkan matanya. Dia diperintahkan apa? Bahkan dia bersaksi, akulah orang itu. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dari bersama-sama kita memahami firman Tuhan itu, maka kita bersama-sama dipahamkan bahwa kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah dunia sebagai sang terang itu, sebagai penyataan diri Allah yang hadir dalam kehidupan manusia yang mengalami sakit, menderita,
betul-betul menyatakan kuasanya kepada dunia ini. Dan karya Tuhan Yesus itu, atau tanda yang diberikan oleh Tuhan Yesus di mana menyatakan diri sebagai sang terang di tengah kegelapan itu, bisa terjadi juga karena adanya respon, tanggapan dari orang buta yang melakukan apapun yang dikatakan oleh Yesus kepadanya, sehingga terjadi kesembuhan bagi dia. Nah, dari sini jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai relevansi dalam kehidupan kita pada saat ini, kita sadar bahwa pada saat ini bangsa dan negara kita Indonesia sedang mengalami sebuah keprihatinan. Bahkan pemerintah kita menyatakan bahwa pada saat ini bencana nasional non-alam sedang terjadi, yaitu adanya virus corona yang memasuki negara kita dan makin banyak korban yang terjadi. Maka dalam situasi yang seperti ini, di tengah sakit, penderitaan, rasa gelisah yang sedang dialami oleh bangsa ini termasuk kita, maka kita meyakini bahwa bencana nasional ini bukan semata-mata bencana nasional, tetapi sebagai orang yang beriman kita diajak untuk melihat lebih ke depan lagi bahwa Tuhan itu saat ini hadir melakukan pekerjaannya, karyanya di tengah-tengah bangsa kita ini. Itu sebabnya kita bisa melihat meskipun bangsa ini sedang berjuang mengatasi atau memutus rantai penyebaran virus corona ini, kita juga melihat ada banyak perkembangan-perkembangan positif yang terjadi. Dunia kesehatan juga menemukan berbagai macam cara bagaimana kita bisa mengatasi atau menghambat COVID-19 ini. Yang semula kita tidak memperhatikan apapun, orang lalu berusaha untuk bisa membuat hand sanitizer supaya tangan kita bisa tetap bersih dan kita bisa melakukan kehidupan ini dengan lebih baik. Dunia kesehatan juga mencoba untuk menemukan bagaimana mengantisipasi virus corona itu supaya tidak terjadi. Vaksin juga sudah mulai dinyatakan, dihasilkan oleh berbagai negara. Itu adalah hal yang positif, di mana itu menunjukkan bahwa Allah sungguh-sungguh bekerja dalam situasi penderitaan, sakit, dan kegelisahan karena virus corona ini. Maka mari kita mengimani semua itu, di mana dalam kegelapan ini ada karya Tuhan yang sedang berlangsung melalui siapapun termasuk kita. Nah, oleh sebab itu kita juga diharapkan mampu merespon karya Tuhan itu dengan cara kita juga merespon setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kita. Bapak Presiden Joko Widodo sudah memberikan arahan supaya kita bisa bersama-sama memutus rantai penyebaran virus corona itu. Dengan cara apa? Salah satunya adalah dengan social distancing, di mana kita harus menjaga jarak satu dengan yang lain, di mana kita diharapkan tidak ada dalam kerumunan massa, di mana dimungkinkan virus itu bisa menyebar dengan cepat. Nah, kita sebagai bagian dari bangsa ini juga merespon kebijakan itu. Nah, itu sebabnya berbagai macam kegiatan ibadah dialihkan di rumah-rumah, supaya penyebaran virus itu
bisa kita hambat bersama-sama. Ini adalah merupakan respon iman kita terhadap pekerjaan Tuhan melalui apa yang ditata oleh bangsa dan negara kita, oleh pemerintah kita. Majelis Agung yang memberikan arahan supaya ibadah-ibadah itu bisa lebih dilakukan di rumah-rumah masing-masing itu juga tidak tinggal diam saja. Majelis Agung juga tetap melayankan firman-Nya, firman Tuhan, untuk supaya kita menjadi kuat dan menyandarkan diri pada kekuatan Tuhan itu menghadapi bencana nasional yang sedang terjadi. Kita merespon semua itu juga dengan melakukan kegiatan hidup kita yang jauh lebih positif. Menjaga kesehatan kita jauh lebih baik. Berbagai macam himbauan sudah kita baca bersama-sama melalui WA yang juga sudah diarahkan bagaimana cara kita membersihkan tangan. Bagaimana kita diharuskan untuk tidak berjabat tangan lebih dahulu. Itu adalah merupakan respon kita untuk menjaga kehidupan ini menjadi lebih baik. Sehingga karya Tuhan itu benar-benar terjadi juga karena respon yang kita nyatakan melalui kehidupan kita yang lebih bersih, lebih sehat, dan juga terus mentautkan hidup kita kepada Tuhan yang menjadi sumber kehidupan kita, yang menjadi sumber berkat dari kita. Mari kita menjalani kehidupan kita ini dengan optimis bahwa bencana ini bukan semata-mata bencana nasional yang menjadikan kita menderita, tetapi jauh ke depan dari itu kita meyakini bahwa Tuhan sedang melakukan pekerjaannya, melenyapkan kegelapan ini, menyehatkan kehidupan ini, melalui siapapun Tuhan itu menyatakan karyanya, termasuk kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Amin. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Jemaat dimohon berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Tuhan Allah yang kami imani di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi bangsa dan negara kami saat ini yang sedang mengalami bencana nasional karena virus corona yang terjadi dan memakan korban yang makin hari semakin banyak. Melalui firman-Mu Engkau menunjukkan kepada kami bahwa di tengah-tengah situasi bencana ini, di tengah-tengah kegelapan ini, Tuhan sesungguhnya Engkau datang dan melakukan pekerjaan-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami, para dokter, para perawat yang secara langsung bersinggungan dengan para pasien korban terdampak COVID-19. Dalam keterbatasan raga mereka Tuhan, kami mohon Engkau memberikan kekuatan kesehatan kepada mereka. Tuhan berikan ketelitian di dalam mereka merawat setiap orang. Sehingga karena talenta yang Tuhan berikan kepada saudara-saudara kami ini, baik dokter maupun perawat, menjadikan karya Tuhan boleh terjadi, berlangsung, dan terjadi kesembuhan yang lebih banyak lagi. Kami juga berdoa untuk para terdampak dari COVID-19 ini, mereka yang sedang berjuang untuk kesehatannya. Berikanlah kesembuhan, berkati setiap perawatan kesehatan yang mereka terima, sehingga semuanya itu menjadi jalan bagi mereka untuk mendapatkan pertolongan dan karya Tuhan bagi kesembuhan mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan oleh para korban COVID-19 ini yang meninggal. Ada ratap tangis kehilangan dari mereka. Hiburkanlah mereka Tuhan, kuatkanlah mereka, dan berilah juga Roh-Mu yang kudus yang membangkitkan mereka untuk kembali menjalani kehidupannya dengan lebih baik lagi. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat Gereja Kristen Jawi Wetan, bahkan juga seluruh umat manusia. Kiranya Tuhan berikan kekuatan iman bahwa dalam situasi yang mencekam ini Tuhan ada dan sedang berkarya. Berilah kekuatan iman, pengharapan, sehingga di dalam menjalani kehidupan ini boleh dijalani dalam kemantapan iman bersama-sama dengan Tuhan. Berilah mereka hikmat untuk semakin bijak menjaga kehidupan mereka masing-masing. Tuhan memberikan daya kesehatan kepada mereka melalui sikap hidup kesehatan yang mereka lakukan setiap hari. Sehingga kami semua boleh memiliki daya imunitas tubuh yang baik. Dan sebagai bagian dari bangsa ini, kami juga boleh bersama-sama memutus rantai penyebaran COVID-19 ini. Sungguh kami mengharapkan campur tangan dari Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu, GKJW, yang pada saat ini berproses menghadapi dinamika pelayanan. Berikanlah hikmat kepada setiap para pelayan-Mu
baik itu dalam lingkup majelis agung, majelis daerah, sampai dengan majelis jemaat. Sehingga di tengah situasi seperti ini, pelayanan Tuhan boleh semakin menjadi kekuatan yang membangun kehidupan setiap warga jemaat-Mu. Berilah hikmat kepada kami semua, sehingga pelayanan ini dengan berbagai macam dinamika boleh menjadi berkat bagi kehidupan seluruh warga jemaat-Mu. Kami menyerahkan para pemimpin bangsa kami, para pemerintah kami yang menata setiap kebijakan, terlebih dalam menghadapi bencana nasional. Tentu bukan hanya persoalan kesehatan yang dihadapi, tetapi juga persoalan ekonomi, persoalan politik. Maka berilah kemampuan, kebijakan kepada para pemimpin bangsa kami untuk dapat membuat kebijakan-kebijakan demi menyelamatkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Lengkapilah dengan hikmat daripada-Mu, sehingga mereka boleh dengan bijaksana menata setiap kebijakannya, terlebih dalam situasi saat ini. Biarlah nama-Mu, pekerjaan-Mu boleh semakin dinyatakan dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara, maupun juga di dalam kehidupan berjemaat. Inilah doa kami Tuhan, kami menaikkan doa syafaat kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita diberi kesempatan untuk menyerahkan persembahan minggu yang sudah kita siapkan untuk masing-masing keluarga yang sudah memasukkan persembahan ke dalam sampul amplop. Amplop bisa diserahkan ke gereja masing-masing. Adapun dasar firman kita yang perlu kita baca pada pagi hari ini dari 2 Korintus 8 ayat 12. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu.
Untuk mengiringi persembahan kita pada pagi hari ini, kita boleh menyanyikan dari Kidung Jemaat 46 ayat yang pertama. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita serahkan persembahan minggu kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami, Bapa yang sorgawi, Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Tuhan memberikan nafas kehidupan kepada kami. Tuhan sertai istirahat kami semalam, kami boleh bangun, dan kami boleh melakukan aktivitas kami di rumah. Ya Tuhan, itu adalah kasih karunia Tuhan yang sangat besar bagi keluarga kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan menyerahkan persembahan kami yang sudah kami himpun di rumah kami masing-masing. Tuhan, kiranya persembahan yang kita kumpulkan, yang jemaat kumpulkan di rumah jemaat kami masing-masing, bisa memperlebar kerajaan-Mu di bumi ini. Kami juga menyerahkan hamba-Mu yang Tuhan percaya untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berikan roh kebijaksanaan dan roh takut akan Tuhan. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan diri kami masing-masing. Ajarilah kami ya Tuhan untuk selalu menjaga kesehatan tubuh kami, memelihara tubuh kami, karena tubuh kami ini adalah pemberian-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Doa kami yang jauh dari sempurna ini, kami serahkan ke tangan Tuhan demi percaya kami pada Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita undur dari ibadah kita. Kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing sambil kita menjalani kehidupan ini dengan tenang, dengan menjaga kebersihan baik jasmani maupun rohani kita. Terimalah berkat dari Tuhan. Allah Sang Bapa yang menjadi sumber kehidupan dan berkat, Yesus Kristus Sang Putra, sumber kasih dan keselamatan, serta Roh Kudus, sumber kekuatan dan hikmat, kiranya memberkati kehidupan saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin.